Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi manusia yang menata kehidupannya agar memperoleh kebahagiaan lahir dan batin di dunia dan di akhirat kelak. Adapun fungsi Al-Quran yaitu sebagai pedoman hidup manusia. Bukti keotentikannya disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang pemelihara-pemeliharanya. Huruf hijaiyah yang terdapat pada awal beberapa surah dalam Al-Quran adalah jaminan keutuhan Al-Quran sebagaimana diterima oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang mampu merubah satu kata pun dari Al-Quran karena hitungannya yang berkesinambungan pasti akan berbeda. Diturunkan secara berangsur-angsur, keindahan gaya bahasa yang digunakan. Isi pokok Al-Quran meliputi akidah, akhlak, ibadah, tazkir atau peringatan, kemudian kisah-kisah, hukum, dan dorongan untuk berpikir. Kemudian yang kedua yaitu pengertian hadis. Fungsi hadis terhadap Al-Quran, pembagian hadis berdasarkan kuantitas dan kualitas. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan atau takrir, menguatkan dan menugaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi takkid dan takrir. Dalam bentuk ini, hadis hanya seperti mengulang apa-apa yang tersebut dalam Al-Quran. Umpamanya firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah yang artinya surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran, merinci apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar, membatasi apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum, memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran. Pembagian hadis berdasarkan kualitas. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diturunkan berturut-turut, diriwayatkan oleh banyak perawi dengan tidak sepakat berdusta. Hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang saja atau lebih namun tidak sampai pada derajat mutawatir. Kemudian hadis gharib, hadis yang diriwayatkan oleh 1 perawi saja. Pembagian hadis berdasarkan kualitas. Hadis sahih yaitu hadis yang sanadnya nyambung, perawinya adil, dobit, tidak ada cacat atau ragu. Yang kedua ada hadis hasan, yaitu perawinya tidak terlalu kuat hafalannya. Hadis doif, hadis yang tidak memenuhi diterimanya suatu hadis karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu sejarah kodifikasi Al-Quran dan hadis. Tahap pertama, pada zaman Nabi Muhammad SAW, pada masa ini penyandaran kepada hafalan lebih banyak daripada penyandaran tulisan karena hafalan sahabat sangat kuat, di samping sedikitnya orang bisa baca tulis dan saranannya. Oleh karena itu, siapa saja yang mendengar ayat-ayat Al-Quran turun, mereka langsung menghafalkannya dan menulisnya di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas atau tulang belikat unta. Dan jumlah penghafal Al-Quran ketika masa itu sangat banyak. Yang selanjutnya yaitu tahap kedua, pada masa Abu Bakar As-Siddiq tahun 12 Hijriah. Penyebabnya ialah pada perang Yamamah banyak penghafal Al-Quran yang terbunuh, diantaranya ialah bekas
bekas budak Abu Hudzaifah, yaitu salah seorang yang diperintahkan Rasulullah kaum muslimin untuk mengambil pelajaran darinya. Maka ketika itu Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Kaum muslimin ketika zaman itu sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan mereka menganggap perbuatan itu bernilai positif. Yang selanjutnya tahap ketiga, pada zaman Utsman bin Affan, ketika ini permasalahan muncul karena dialog bacaan sesuai dengan perbedaan madhab-madhab yang berada di para sahabat. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah, maka Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan semua madhab agar menjadi satu kitab, sehingga tidak ada lagi perbedaan dialog bacaannya. Kemudian Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Sabit, Abdullah bin As, Abdurrahman bin Haris bin Hisham untuk meneruskan kembali dan memperbanyak, dan kemudian Utsman mengirimkannya ke seluruh negeri Islam dan memerintahkan untuk membakar mushaf-mushaf selain itu. Kemudian menunjukkan dalil bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup dan sumber hukum umat Islam. Dalil Al-Quran sebagai pedoman hidup yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan atau permulaan Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan. Petunjuk itu pembeda antara yang hak dan yang batil, penjelasan mengenainya.